Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kehadiran Sun-ar telah menguntungkan untuk Xiaoyan. Dalam pertempuran kali ini, Sun-ar berhasil mengalahkan para tetua dari lembah Sungai Es dan menyegel tubuh spiritual dari King He. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Xiaoyan duduk bersila di ruangan tamu jauh di dalam rumah Klan Ye. Kedua tangannya telah membentuk segel pelatihan. Gelombang demi gelombang energi alam perlahan memasuki tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Xiaoyan lalu bergumam, "Kekuatanku masih belum cukup. Dengan kekuatanku saat ini, aku paling hanya bisa berurusan dengan para ahli puncak kelas Dozong," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu menghela nafas. Dia kembali bergumam, "Setelah aku pulih sepenuhnya, aku akan memperbaiki tempat racun iblis. Sudah waktunya untuk aku benar-benar menyingkirkannya," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Saat Xiaoyan akan kembali memasuki kondisi pelatihannya, tatapannya beralih ke jendela di ruangan. Dia lalu berkata, "Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu masih bersembunyi?" tanya dari Xiaoyan. Lalu perlahan Sun-ar pun masuk ruangan dan berkata, "Ini sudah sangat larut, tetapi kakak Xiaoyan belum beristirahat," tanya dari Sun-ar. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan meraih tangan Sun-ar. Xiaoyan lalu berkata, "Sun-ar, duduklah di sisi tempat tidur." Dia lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, aku benar-benar merindukanmu," ucap dari Sun-ar. Xiaoyan segera memeluk pinggang Sun-ar. Setelah Xiaoyan memeluk Sun-ar, Sun-ar lalu melambaikan tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul. Dia lalu menyerahkan gulungan itu kepada Xiaoyan. Sun-ar lalu berkata, "Ini adalah 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Dengan kekuatan kakak Xiaoyan saat ini, seharusnya bisa berlatih segel ketiga ini. Kakak Xiaoyan tidak boleh menolaknya," ucap dari Sun-ar. Xiaoyan sedikit ragu, namun pada akhirnya dia mengambil gulungan itu. Senyumnya muncul di wajah Sun-ar saat dia melihat Xiaoyan menerima gulungan itu. Sun-ar lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu tidak membiarkan orang lain tahu tentang masalah giok dewa kuno Tuse ini berada, bukan?" tanya dari Sun-ar. Xiaoyan lalu berkata, "Iya, giok dewa kuno Tuse, apakah itu sesuatu yang ingin diperoleh klanku?" tanya dari Xiaoyan. "Giok dewa kuno Tuse terkait dengan misteri Dodi. Aku pikir kakak Xiaoyan juga menyadari masalah ini. Sejak zaman kuno jarang ada ahli yang berhasil menembus kelas Dodi. Semua Dodi saat itu telah menghilang dalam semalam. Kita hanya dapat menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno saja," ucap dari Sun-ar. Dengan kata lain, jika seseorang menyatukan potongan-potongan batu giok kuno Tuse ini, seseorang akan dapat memperoleh metode untuk maju ke kelas Dodi, tanya dari Xiaoyan. Sun-ar lalu menjawab, "Dewa kuno Tuse adalah Dodi terakhir yang muncul di benua Doki yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Dodi yang tersembunyi di dalam ruangan kosong. Rumah Dodi ini terpelihara dengan baik. Klan Gu dan Hall of Soul berpikir untuk memasukinya. Giok dewa kuno Tuse ini adalah kunci untuk membuka rumah Dodi itu," ucap dari Sun-ar. Sun-ar kembali berkata, "Oleh karena itu, sebelum kakak Xiaoyan memiliki kekuatan yang hebat, kamu tidak boleh memperlihatkan giok dewa kuno Tuse ini kepada siapapun," ucap dari Sun-ar. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah alasan Hall of Soul menangkap ayahku juga karena ini?" tanya dari Xiaoyan. Sun-ar lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, Klan Xiao pernah dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Doki.
Sayangnya seiringnya berjalannya waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan daratan tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiangma. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang benar-benar hebat. Dalam beberapa ratus tahun dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang sebanding dengan mereka, ucap dari Sun Er. Tidak diduga bahwa leluhurku memiliki pencapaian seperti itu, ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, bakat leluhur itu sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik. Perjanjian aliansi juga dibentuk pada waktu itu, ucap dari Sun Er. Perjanjian aliansi, tanya dari Xiaoyan. Leluhur klan Xiao pernah membantu klan Gu. Saat dia akan mati, dia memalsukan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan melestarikan garis keturunan klan Xiao. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu dan menghilangnya klan Xiao dari daratan tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap hilang. Salah satunya alasanku untuk pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Sedangkan beberapa orang dari klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Tuse itu dari klan Xiao, ucap dari Sun Er. Siapa nama leluhur klan Xiao itu? Tanya dari Xiaoyan. Sun Er lalu menjawab, memangnya kenapa? Apakah kamu berencana untuk mengidolakannya sekarang? Tanya dari Sun Er. Dia adalah leluhurku, aku adalah keturunannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui nama leluhurku sendiri, ucap dari Xiaoyan. Leluhur klan Xiao itu bernama Xiao Xuan, ucap dari Sun Er. Xiao Xuan ya, dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi saat itu, ucap dari Xiaoyan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alamku. Makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Orang-orang dari klan Gu tidak bisa masuk. Jika tebakanku benar, kemungkinan hanya kamu atau anggota klan Xiao yang dapat memasukinya, ucap dari Sun Er. Aku harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah aku memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, aku akan memindahkan makam leluhur klan Xiao dan membuat keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam, ucap dari Xiaoyan. Kemungkinan tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-kata ini. Dan satu lagi, sebaiknya kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengangguk. Kakak Xiaoyan, aku tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu, kamu tidak boleh gegabah kali ini, ucap dari Sun Er. Mendengar Sun Er hendak pergi, Xiaoyan segera memeluk pinggangnya. Dia lalu bertanya, kapan aku bisa pergi ke alamku untuk mencarimu? Tanya dari Xiaoyan. Sun Er lalu menjawab, kamu bisa pergi kapan saja. Apapun yang terjadi, aku akan berdiri di pihakmu, ucap dari Sun Er. Xiaoyan perlahan mengangguk. Xiaoyan menatap tajam ke arah Sun Er. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er. Tanpa sadar tangannya bergerak. Setelah itu tangannya menembus pakaian Sun Er dan segera menyentuh anunya. Wajah Sun Er segera berubah menjadi sangat panas saat dia merasakan tangan Xiaoyan menyentuh bagian sensitif dari Sun Er. Xiaoyan akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk Sun Er. Dia segera mencium bibir Sun Er. Tiba-tiba terdengar suara. Nona muda, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu kali ini, ucap dari suara itu. Suara tua itu berisi doki yang kuat, sepertinya meledak di samping telinga Xiaoyan dan Sun Er, dan tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan itu. Setelah Sun Er sadar, dia lalu melihat pakaiannya sudah dilucuti. Wajahnya segera memerah. Sun Er segera menarik selimut untuk membungkus tubuhnya. Xiaoyan segera berkata, itu bukan salahku, ucap dari Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, kamu sepertinya memiliki pikiran yang kotor ya, ucap dari Sun Er.
Aku tidak bisa melawan daya pikat nona muda Sun Er, ucap dari Xiaoyan. Jangan katakan itu lagi, ucap dari Sun Er. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Sun Er kembali berkata, kakak Xiaoyan, garis keturunan di tubuhku belum sepenuhnya terbangun. Aku tidak dapat melakukan hubungan seksual saat ini. Tunggu sampai waktunya tiba nanti, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Xiaoyan lalu bergumam, tar dulu, ada yang nyadar nggak itu bahwa itu adalah lampu hijau ya, kode itu. Lanjut. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Xiaoyan bergumam, dasar orang tua mengganggu kesenangan orang aja, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Sun Er kembali berpakaian dan segera keluar ruangan. Sudah ada dua tetua di luar. Kedua tetua itu lalu berkata, nona muda. Sun Er lalu berkata, Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan? Tanya dari Sun Er. Tetua berambut putih lalu bertanya, nona muda, kamu dan Xiaoyan tidak melakukan apa-apa bukan? Tanya dari tetua berambut putih itu. Omong kosong, apa yang kalian berdua bicarakan? Ucap dari Sun Er. Sun Er bergegas kembali ke kamarnya. Kedua tetua itu lalu menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata dari Sun Er. Tetua berambut putih lalu berkata, sepertinya tidak ada perubahan pada aura nona muda. Sepertinya dia tidak melakukan hal itu, ucap dari tetua berambut putih. Tetua berpakaian hitam lalu berkata, itu karena kita berdua datang tepat waktu. Mengingat karakter nona muda, mana mungkin mukanya jadi memerah jika tidak terjadi apa-apa. Untungnya mereka tidak mencapai tahap itu, ucap dari tetua berpakaian hitam. Jika benar-benar mencapai tahap itu, kita berdua akan menjadi pendosa dari klanku, ucap tetua berambut putih. Setelah itu keduanya segera pergi dari depan ruangan. Di dalam kamarnya, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan oleh Sun Er muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiaoyan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang dicatat di dalamnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dao kelas Tian. Xiaoyan memasukkan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu berkata, teknik Dao dapat dipraktekkan kapan saja. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting saat ini, ucap dari Xiaoyan. Tangan Xiaoyan tiba-tiba menarik pakaiannya. Dia memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari tempat racun iblis itu. Xiaoyan lalu berkata, Seibian, sekarang aku akan menerima hadiah besar yang telah kamu berikan kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tempat racun iblis di dadanya. Dia dengan cepat bersila. Dia lalu membentuk segel tangan. Nyala api hijau giok di dalam tubuhnya mulai menyala. Setelah itu api dengan liar menyerbu ke tempat racun iblis itu. Suhu tinggi menyebabkan racun iblis bergoyang terus menerus. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar-samar menyebar. Xiaoyan lalu berteriak, menyaring. Nyala api hijau giok yang mengelilingi tempat racun iblis tiba-tiba berputar. Banyak bibit api berkumpul dari segala arah dan dengan paksa memotong tempat racun iblis menjadi beberapa bagian. Setelah memisahkan tempat racun iblis, Grace Lotus Heart Flame melilit bagian tempat racun dan mulai memisahkan dan memperbaikinya. Mata Xiaoyan tertutup rapat di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu di ruangan. Seiring waktu berlalu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menghilang. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. 3 hari telah berlalu. Doki yang besar dan perkasa mengalir dari dalam tubuh Xiaoyan. Doki berputar di tubuh Xiaoyan, tiba-tiba menegang. Setelah itu Doki segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan terbuka, dia lalu berkata, aku telah menembus ke bintang 3 Dozong, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Tempat racun iblis belum sepenuhnya disempurnakan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Xiaoyan lalu berkata, saat ini tubuhku dalam kondisi terbaik. Aku tidak boleh menyerah sekarang, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan lalu sekali lagi menutup matanya. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat bertahan melawan penyempurnaan Xiaoyan. Dalam waktu setengah hari, bintik-bintik hitam kecil benar-benar menghilang dari dada Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Aku sudah merasa bahwa aku bisa menyentuh penghalang bintang 4 dozong," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Bahan obat merah terang muncul dari dalam cincin penyimpanannya melayang di udara. Semua bahan obat ini berafinitas api. Xiaoyan lalu membuka mulutnya. Api hijau giok melonjak keluar melilit semua bahan obat yang berada di udara. Sementara Xiaoyan mencoba meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam terbang melintasi langit 500 km dari kota Ye. Sosok hitam itu ternyata adalah binatang bersayap 4 dengan 1 tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok berpakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang itu. Aura agung menyebar dari tubuh mereka. Seorang pria berjubah ungu hitam berkata, "Komandan Lin Kuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil," ucap dari pria berjubah ungu hitam itu. Lin Kuan lalu bertanya, "Sampah dari klan Xiao juga ada di sana bukan?" tanya dari Lin Kuan. Pria berjubah ungu hitam mengangguk. Lin Kuan bergumam, "Sampah kecil, aku sudah memperingatkanmu untuk menjaga jarak dengan orang muda. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran yang tidak terlupakan, kamu tidak akan mendengarkannya," ucap dari Lin Kuan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan yang duduk bersila di tempat tidur terus-menerus menyerap energi merah terang di sekitarnya. Energi merah terang di dalam ruangan mulai memancarkan gelombang. Energi itu berubah menjadi banyak pilar doki yang bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan. Saat gelombang energi merah terakhir berhasil memasuki tubuh Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Aura perkasa perlahan terbangun. Sementara itu di luar kamar Xiaoyan ada pavilion batu yang terletak di halaman. Pada saat ini 2 sosok cantik sedang duduk di pavilion batu itu. Mereka duduk dengan tenang di depan papan catur. Kedua sosok itu adalah dokter peri kecil dan Sun Er. Sun Er lalu berkata, "Kakak dokter peri kecil, aku mendengar kakak Xiaoyan menyebutmu. Dia bilang kamu adalah temannya," ucap dari Sun Er. Dokter peri kecil lalu berkata, "Iya, dia adalah temanku," ucap dari dokter peri kecil. Sun Er tersenyum dan kembali berkata, "Hanya seorang teman bukan? Oh ya, sebentar lagi aku akan segera pergi dan harus merepotkanmu untuk mengurus kakak Xiaoyan di masa depan," ucap dari Sun Er. "Selama aku masih hidup tidak akan terjadi apa-apa kepadanya," ucap dari dokter peri kecil. Sun Er lalu mengangkat kepalanya melihat ke langit yang jauh. Suara samar dari angin yang berhembus menyerbu dari tempat itu. Dokter peri kecil lalu bertanya, "Apakah itu lembah sungai es atau Hall of Soul?" tanya dari dokter peri kecil. "Tidak, mereka adalah orang-orang dari klanku," ucap dari Sun Er. 2 tetua tiba-tiba muncul dan berkata, "Mereka seharusnya tentara terendam hitam. Aku bisa mencium aroma unik dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu," ucap dari tetua berpakaian hitam itu. Tetua berambut putih lalu berkata, "Mereka seharusnya menerima perintah dari klanku," ucap dari tetua berambut putih. Lebih dari selusin sosok bergegas turun dari binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu. Lin Kuan lalu berkata, "Aku komandan tentara terendam hitam. Salam nona muda," ucap dari Lin Kuan. Sun Er lalu bertanya, "Untuk apa kalian semua kesini?" ucap dari Sun Er. "Maaf nona muda, para sesepuh khawatir dengan nona muda. Oleh karena itu mereka memerintahkanku untuk membawa nona muda kembali ke alamku," ucap dari Lin Kuan. Tetua berambut putih lalu berkata, "Ada kita berdua yang melindungi nona muda. Memangnya kamu yang hanya kelas dozong bintang 5 dapat diandalkan untuk melindungi nona muda?" tanya dari tetua berambut putih. Mendengar itu Lin Kuan lalu berkata, "Lin tua benar-benar tahu cara bercanda. Ini adalah perintah dari sesepuh dan aku tidak bisa menolaknya," ucap dari Lin Kuan. Tatapan Lin Kuan beralih kepada Sun Er.
Nona muda, jika kami gagal membawa nona muda kembali, beberapa dari kami akan dihukum, ucap dari Lingkuan. Sun-er lalu berkata, aku akan kembali setelah 2 hari lagi, ucap dari Sun-er. Lingkuan terdiam sejenak sebelum kembali berkata, katanya tuan muda dari klan Xio juga berada di sini bukan? Di mana dia sekarang? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku ingin tahu, sudah berada di level apakah dia saat ini? Ucap dari Lingkuan. Krek. Pintu perlahan terbuka. Xiaoyan muncul dan berkata, oh ternyata ada komandan Lingkuan. Maafkan aku baru kesini. Tetapi sepertinya komandan Lingkuan baru mencapai bintang 5 dozong. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun. Ini benar-benar membuatku terkejut, ucap dari Xiaoyan. Aura agung perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan. Melihat itu, Lingkuan terkejut dan berkata, dozong bintang 4, ucap dari Lingkuan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan bertempur dengan Lingkuan saat ini karena pagetreng-getreng? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan pembawaan alur BTTH yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, dan baru beberapa persennya aja dari penonton gue yang nge-subscribe gue, mungkin ya ada yang lewat-lewat mungkin ya. Tidak apa-apa, semoga kalian betah-betah selalu di sini ya. Dan gue coba lakuin yang terbaik deh pokoknya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu kalian dan beserta keluarga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum dan dadah.